Salam untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial. Tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, terutama Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara melalui pendataan honorer non-ASN di tahun 2022. Ada satu kabar gembira yang memberikan sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN di tahun 2022. Ini satu hal yang disambut dan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Bunda Nurbaiti, mengapresiasi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang menyatakan bahwa honorer yang telah terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, dan hal ini disambut baik oleh Bunda Nur dengan mengatakan mengapresiasi pernyataan Menpan RB yang mana honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu masuk kota aman di tahun 2024 dan segera akan mendapatkan NIP sebagai aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, kita masuk pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi terkait dengan honorer dan nasib honorer di tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Sungguh luar biasa program pemerintah di tahun 2024 tahun ini, yang mana hal ini juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi hal ini nantinya jika dilakukan pemerintah itu sudah amanat dari Undang-Undang ASN. Jumlah honorer yang masuk penataan BKN sebanyak 2,3 juta orang itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Rabu 17 Januari 2024. Dia menegaskan honorer yang akan menjadi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, harus melalui seleksi Computer Assisted Test atau CAT. Namun, seleksi CAT BKN untuk honorer ini tidak serumit pelamar umum. Ingat Bapak-Bapak, jelas ini tidak serumit pelamar umum, ya, karena memang ini adalah target pemerintah untuk segera menuntaskan honorer, walau seleksinya melalui seleksi CAT. Jadi, kata Menteri Anas, ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB. Jadi Permenpan RB ini nantinya yang akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Hanya honorer yang masuk database BKN diangkat P3K penuh waktu dan paruh waktu, tegasnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan yang tercecer tadinya? Apa solusi untuk menuntaskan hal tersebut? Ikuti terus informasi berikut. Lebih lanjut dikatakan, bagi honorer yang tidak ada formasi, untuk sementara masuk ke P3K paruh waktu. Kalau ada formasi, masuk ke penuh waktu. Bagaimana dengan honorer yang tercecer? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan akan dicarikan solusinya. Ingat Bapak Ibu ya, tegas disampaikan Menpan RB Anas akan dicarikan solusinya. Namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada honorer yang masuk data BKN. Itu dulu yang segera dituntaskan sesuai pernyataan Menpan RB. Merespons hal itu, Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, menyambut baik perlu ada skala prioritas pemerintah dalam penuntasan masalah honorer ini.
Jika semua honorer yang belum masuk pendataan mau diselesaikan, maka prosesnya makin panjang karena jumlah honorer akan makin membengkak. Dengan demikian, berarti dituntaskan dulu honorer yang sudah terdata di BKN. Pemerintah maunya yang jelas masuk data dahulu diselesaikan agar jumlah honorer berkurang banyak. Ucapnya Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada cpns.com pada Jumat 19 Januari. Dia bisa memahami mengapa pemerintah membuat dua mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Itu karena amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ada tenggat waktu penyelesaian sampai 31 Desember 2024. Dan itu sudah tertuang Bapak Ibu ya, ini bukan sekedar omongan, tetapi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Apakah paruh waktu tidak bisa jadi penuh waktu? Bunda Nur mengatakan tentu bisa. Karena Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas juga menjamin hal tersebut. Apalagi jumlah aparatur sipil negara yang pensiun sampai 2027 itu banyak sekali. Jadi daerah juga ada anggaran buat mengangkat P3K paruh waktu ini menjadi penuh waktu. Sebab tidak mungkin juga pemerintah mengangkat honorer baru, karena itu juga sudah ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa perekrutan setelah disahkannya Undang-Undang ASN wajib perekrutan CASN yaitu CPNS dan P3K. Tidak direkrut honorer lagi. Kami mengapresiasi Pak Menteri Pan-RB yang dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI menyatakan honorer yang masuk penataan non-ASN BKN 2 tahun 2022 sudah masuk kotak aman dan akan menerima NIP ASN. Amanah Presiden diselesaikan tuturnya. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Ini betapa senangnya para honorer dengan pernyataan ini. Kami mengucapkan mengapresiasi Pak Menteri Pan-RB yang dalam raker bersama dengan Komisi 2 DPR RI menyatakan honorer yang masuk pendataan non-ASN BKN tahun 2022 sudah masuk kotak aman dan akan menerima NIP ASN. Amanah Presiden diselesaikan tuturnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dia mengaku lega karena kebijakan terbaru Kemenpan RB adalah saat ini formasi dari daerah masing-masing. Menpan RB memberikan gelondongan jumlahnya saja. Adapun yang mengatur formasinya adalah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM dan instansi masing-masing yang lebih tahu jabatan apa saja yang mau diselesaikan. Demikian informasinya. Semoga pernyataan ini bahwa honorer sudah masuk kotak aman dan segera mendapatkan NIP ASN itulah yang menjadi realita bagi Bapak Ibu honorer di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.